Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Abus Al-Halimi dalam Sabar Sahur bareng Magnet Rezeki, menggapai Ramadan penuh dengan keajaiban. Bapak Ibu jamaah Magnet Rezeki, sambil menemani makan sahur Anda, sesi kali ini spesial sirah Nabi dan para sahabat-sahabat yang mulia bersama dengan Ustadz Ali Murtado, pimpinan ataupun pengasuh dari pesantren Khairur Razikin binaan Ustadz Nasrullah Magnet Rezeki. Dan spesial kali ini kita akan mendengarkan bersama bagaimana kita mengambil hikmah dari salah seorang sahabat yang mungkin sangat familiar di telinga kita. Namun, apa dan bagaimana sahabat yang satu ini yang dikenal sebagai Bilal bin Rabah, seorang berkebangsaan atau bersuku Habasyah ya, yang sekarang dikenal sebagai negara Ethiopia, yang legam kulitnya ya, tapi mempunyai tempat tersendiri di hati seorang Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kisah beliau sehingga beliau mempunyai kedudukan tersendiri, bahkan ya konon dalam peristiwa Isra Mi'raj ya, itu terompah dan termasuk sandalnya karena dibawa di jalan Allah. Beliau orang yang sangat menyukai dengan taharah, itu juga menjadi saksi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitannya erat dengan seorang sahabat Bilal adalah dalam konteks kesabarannya. Bagaimana relasinya juga dengan jurus Magnet Rizki tentang Paradox of Candy? Mari kita simak bersama Ustadz Ali Murtado, sudah berada tepat di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz Ali, falyafadhal mashkur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abus. Insyaallah. Baik, jamaah sabar rahimakumullah. Sahur bareng Magnet Rezeki. Hari ini insya Allah kita akan bahas satu di antara sahabat mulia yang sangat terkenal namanya. Bahkan ketika kita berbicara tentang beliau, nama beliau itu menjadi familiar dengan istilah khusus. Siapa Bilalnya gitu kan? Ingin mengatakan siapa muadzinnya, karena memang beliau spesialis di menjadi Bilalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jamaah, kita perkenalan satu di antara momen kehidupan beliau, kehidupan sahabat Bilal bin Rabah, ketika beliau sedang disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf dan beliau mempertahankan keimanannya. Ini connecting dengan ilmu yang kita pelajari di ilmu Magnet Rezeki, ilmu tentang Paradox of Candy, gitu. Keanehan permen atau bungkus permen, masya Allah. Nah, saya sering menjadikan kisah ini menjadi penguat bagi saya ketika ujian datang, di mana posisi saya dengan sahabat Bilal jauh sekali, masya Allah. Tiga manusia satu ujian. Banyak satu ujian-ujian seperti itu. Nah, inilah sahabat Bilal yang terkenal di antara para sahabat yang lain. Sebelum beliau masuk bagian orang-orang muslimin, beliau tidak ada yang spesial sebenarnya gitu kan. Sampai ujian datang dan beliau dikenal sebagai orang yang sangat sabar dan tahan terhadap ujian tekanan dari orang-orang Quraisy. Suatu ketika keimanan beliau terbongkar dan beliau tersampaikan oleh dalam kajian sirah sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk dalam bagian orang-orang muslimin. Sampai satu titik beliau ketahuan keislamannya, maka disiksalah beliau. Keinginannya cuma satu, kalau engkau murtad engkau tidak akan disiksa. Apa yang dilakukan? Beliau diikat dengan kuda dan diseret keliling kota Makkah. Berdarah tubuh beliau. Apakah beliau murtad? Enggak sama sekali. Habis itu tidak diberikan makan dan minuman. Apakah beliau murtad? Tidak sama sekali. Untuk murtad simpel saat itu, mengucapkan Tuhan-Tuhan mereka dengan ucapan yang baik, Lata, Uzza dan Hubal, atau mengucapkan Nabi Muhammad adalah orang sesat atau penyihir, cukup. Maka selesai itu dia akan terbebas dengan semua siksaannya. Tapi satu kata pun tidak diucapkan dengan kata-kata itu, dan beliau bertahan dengan keimanannya. Ujiannya masya Allah berat luar biasa, tidak mudah. Sampai puncaknya beliau dijemur di padang pasir yang begitu panas, dan beliau sampai puncaknya adalah ditutupin tubuh beliau dengan batu yang besar. Dalam hadis riwayat madfunun bil hijarah, beliau tertimbun atau terkubur dengan batu. Saat itulah datang seorang sahabat mulia nama sahabat Abu Bakar As-Siddiq.
beliau menegosiasi apakah pada Umayyah bin Khalaf, apakah nggak kasihan dengan seorang budak hitam ini, wahai Umayyah. Engkau lah yang merusaknya, kata Umayyah. Kalau engkau mau, selamatkan dia. Baik, maka aku akan membelinya. Maka berapa aku akan memberikan harganya? Umayyah dengan sombongnya mengatakan, arba'ina uqiyah, 40 uqiyah. Maka saya cari-cari dalam referensi, 40 uqiyah itu, satu uqiyah itu seperti satu kantong emas. Biasanya yang berisi sekitar 40 dinar. 40 dinar. Dan 40 uqiyah itu 40 kantong, mahal sekali. Berarti semua 40 dinar 4 kali 4 itu 4 kali, sekarang udah hampir 5 juta ya. 4 iya. kali 5 juta miliaran lah Ustaz, kira-kira mahal sekali saya itu begitu. bukan ngasih penawaran sebenarnya. Iya, agar dia melindur. Biar jiper gitu ya. Iya, jiper. Maka terkaget-kaget gitu. Sebagian ulama mengatakan 40, sebagian mengatakan 4 uqiyah. Jadi 4 kantong gitu. Tapi untuk harga seorang budak itu cukup mahal. Mungkin 1-2 dinar saja sudah cukup, tapi itu dijual dengan harga yang sangat-sangat mahal. Niatnya Umayyah adalah memberikan gertakan biar sahabat Abu Bakar mundur gitu. Tapi qadarullah, Masya Allah gitu ya. Ini sahabat mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq bayar itu 4 atau 40 uqiyah tadi. Dibayar. Maka ketika dibayar diledek oleh Umayyah. Sepertinya engkau telah gagal menjadi seorang pebisnis, wahai Abu Bakar. Kenapa? Engkau berikan ini, kalau kau bayar 1 atau 2 dinar saja, pasti aku akan berikan untuk seorang budak yang sudah tidak nurut lagi dengan tuannya. Untuk seorang budak seperti ini kau harga begitu mahal. Kata sahabat Abu Bakar, wahai Umayyah, andai saja engkau tidak menjualnya kecuali dengan 100 uqiyah, pasti aku beli 100 uqiyah itu. Engkau menawarkan aku 100 uqiyah, aku bayar 100, jangankan 40, aku walaupun 100 aku bayar. Kata Umayyah, ya gitu kan, Masya Allah. Menang telak sahabat Abu Bakar As-Siddiq di situ. Tapi menarik ya, dalam ucapan ini ketika mau dibebasin, sahabat Bilal dalam riwayat Imam Bukhari ceritakan, beliau tidak tahu apakah Abu Bakar ini muslimin atau tidak. Belum ketahuan. Sampai beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, jika engkau membeliku untuk dirimu, fa'amsikni, maka ya udah silakan beli aku. Tapi kalau engkau membeliku untuk tuhan-tuhan mereka, fada'ni ma'allah, biarkan aku bersama Allah. Allahu Akbar. Sampai ketika mau dibeli sahabat Abu Bakar saja, belum masih punya harga diri gitu. Dan ketika tertutupi dengan batu itu, biar beliau murtad, yang dikatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Dan beliau hanya mengatakan kalimat itu. Maka ditanya nanti setelah beliau bebas, kenapa aku tidak mengatakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi mengatakan ahadun ahad? Karena aku tahu orang-orang Quraisy itu mengenal kata Allah. Mereka menyembah Allah yang sama, tapi mereka adalah Lata, Uzza, dan Hubal. Kalau aku mengatakan ahadun ahad, Allah yang cuma Allah satu-satunya, tidak ada Lata, Uzza, dan Hubal. Dan aku tahu itu kalimat yang paling mereka benci. Ahad itu. Ya. Ketika beliau ditekan tekan-tekannya, serendah-rendahnya, disitulah beliau menunjukkan di mana kualitas beliau. Beliau tidak melemah, ya Allah jangan siksa aku gitu kan, dengan ucapan-ucapan lirihan, tidak. Bahkan beliau mengatakan ahadun ahad, yang membuat Umayyah semakin marah luar biasa dengan ucapan itu. Satu kata ini menunjukkan ahad hanya Allah satu, tidak ada Lata, Uzza, dan Hubal. Itu yang membuat mereka marah. Inilah keteguhan sahabat Bilal bin Rabah yang membuat terenyuh hati para sahabatnya. Yang terenyuh saat itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kesabarannya dibalas dengan apa? Dengan dibeli oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan harga yang enggak murah, mahal dan akhirnya bebas. Setelah dibeli, maka beliau menyampaikan kepada khalayak ramai, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah Bilal bin Rabah semenjak ini, detik ini, dia adalah saudaraku dan dia bebas. Masya Allah. Masya Allah. Itu langsung ditinggikan derajatnya sedemikian rupa. Allah muliakan. Masya Allah. Dari sebelumnya Ustadz adalah seorang yang dina-dina, sudah mohon maaf berkulit hitam saat itu kan sangat dimarginalkan. Tambah lagi sebagai budak, seorang budak, lalu diseret, lalu sedemikian dahsyatnya, ternyata adalah proses pemurnian tauhid sehingga keluar kata-kata tauhidnya dengan kata ahad. Ahadun ahad. Ahad. Allah Karim. Bisa jadi teman-teman semua sekarang kita yang berada di titik-titik terendah, kita yang sekarang berada dalam kondisi yang kita sebut sebagai musibah itu adalah karena Allah saking sayangnya kepada kita. Allah ingin kita semakin memurnikan tauhid, Ustaz. Belajar dari seorang sahabat kita, sehingga beliau ditinggikan derajatnya. Iya, Masya Allah. Harganya di atas dari harga budak pada umumnya. Bahkan merdeka setelahnya yang jadi sahabat dekat dengan seorang Abu Bakar. Iya.
Allah ya Rabbi. Sampai ada seorang sahabat namanya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, beliau berkomentar, Abu Bakar sayyiduna wa ataqo sayyidana. Abu Bakar adalah pimpinan kami, tuan kami, dan beliau telah membebaskan tuan kami pula. Sahabat siapa itu? Bilal bin Rabah. Disebut sebagai sayyid bagi sahabat Umar bin Khattab. Masya Allah karim. Kita kalau dipanggil sayyid itu prosesnya panjang. Masya Allah. Karena tuan gitu kan. Nah, itu tuan atau bos gitu ya. Ya Allah ya Rabb. Bilal bin Rabah dalam proses perjalanannya tidaklah mudah ya. Sehingga menjadi seorang kesayangan Nabi, wabil khusus karena keistiqomahan beliau untuk terus mengumandangkan azan. Bahkan hingga Nabi saat proses perpisahan itu, karena deep sekali ya antara Nabi dengan Bilal ini, sehingga saat Nabi wafat saat itu, Nabi pun datang dalam mimpinya seorang Bilal. Lantaran seorang Bilal tidak mampu dan tidak mau lagi untuk mengumandangkan azan saat itu. Ya. Ada cerita yang menarik mungkin di situ, Ustaz. Masya Allah. Ya, sahabat Bilal ini semenjak Rasulullah meninggal, beliau ketika berkumandangkan azan tidak sampai akhir, Ustaz. Beliau Allahu Akbar, belum masih bisa. Asyhadu an la ilaha illallah, masih bisa. Tapi ketika asyhadu anna Muhammadan, ada nama kekasih beliau, Masya Allah, disebutkan dalam azan beliau, beliau terhenti suaranya. Yang biasanya beliau gak kuat lagi. Orang yang paling dicinta itu telah tiada. Biasanya beliau azan di atas menara, dia melihat di sana ketika beliau azan pagi-pagi. Di situ ada baginda Rasul sedang menantikan azan-azan sahabat Bilal. Beliau lihat di sana ternyata tidak ada lagi baginda Rasul. Beliau berhenti, tidak lagi melanjutkan azannya. Sampai beliau minta izin dan memaksa kepada sahabat Abu Bakar, benar-benar memaksa. Karena sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah, Bilal minta izin untuk berjihad. Engkau enggak akan berjihad. Engkau di sini saja jihadmu di Madinah. Aku tidak akan mengizinkanmu. Aku enggak tahan di sini. Aku ingin berjihad fisabilillah. Maka beliau berjihad sampailah beliau tinggal di Syam nanti. Setelah itu lama beliau tidak kembali ke Madinah karena cintanya kepada baginda Rasul membuat beliau selalu sedih ketika sampai di Madinah. Maka beliau mengisi kesedihan itu dengan apa? Jihad fisabilillah. Dan di situ qadarullah beliau bermimpi, dalam mimpinya, wahai Bilal, apakah telah keras hatimu? Kenapa engkau tidak pernah mengunjungiku? Allahumma shalli. Ditegur oleh baginda Rasul. Maka beliau berlari dari Syam sampailah ke kota Madinah. Ketika sampai di Madinah, maka tersampaikanlah ruah kerinduannya kepada baginda Rasul. Ketika sampai itu pas sholat subuh, dimintalah Sayyidina Bilal untuk azan. Wahai Bilal, azanlah engkau. Enggak, aku enggak kuat azan. Bilal, azanlah, kami rindu dengan azanmu itu. Maka Sayyidina Bilal pun azan. Ketika di atas menara beliau azan, maka terkaget-kaget, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu penduduk Madinah, penduduknya semua terkaget, Masya Allah. Udah kayak merasakan hadirnya Nabi Muhammad. Iya, kenangan kembali bersama baginda Rasul hadir kembali. Sampai di antara mereka berpikir, apakah Rasulullah turun kembali? Apakah Rasulullah hidup kembali? Aku mendengarkan suara ini yang dulu aku mendengarkan di masa Rasulullah saja. Setelah Rasul meninggal, kami gak mendengarkan kembali. Semua berbondong-bondong, ternyata, oh Bilal, itu suara Bilal. Apakah Rasulullah hidup kembali? Enggak. Aku hanya dipanggil oleh Rasulullah, kerinduanku untuk datang ke sini. Inilah cinta sahabat Bilal kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sabar rahimakumullah yang saya Allah Subhanahu wa taala. Betapa seorang Bilal, dia bahkan mampu tidak meneteskan air mata saat dia dalam proses di titik terendahnya. Tapi air matanya digunakan untuk kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang kekasih ini pun pergi, semua orang-orang di Madinah saat itu merasa kehilangan. Namun hanya dengan suara sang Bilal mengumandangkan azan saat itu, kerinduan itu pun memuncah kembali. Mereka berbondong-bondong hadir. Ya, inilah kisah cinta para sahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita semua mungkin saat ini yang masih meratapi nasib kita sendiri. Tidakkah kita malu? Ya. Dengan bagaimana Rasulullah bahkan di akhir hayatnya pun masih memanggil nama kita, ummati, ummati, ummati. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Itu yang dirasakan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Ya, dan marilah kita memantaskan diri untuk itu semua. Stop kita meratapi nasib bahkan minta keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah cukup Nabi menjadi ketua hasanah kita beserta para sahabat ini untuk akhirnya kita
lebih berpikir untuk bagaimana membuat kehidupan yang baik. Karena Anda dan kita semua masih punya harapan. Kita dan Anda semua masih mempunyai peran untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Stand up, wake up, bangkitlah. Karena masih banyak orang yang membutuhkan peran Anda. Dan keluarga Anda menanti harapan itu muncul kembali. Paradox of Candy adalah satu jurus di magnet rezeki yang menarik sekali tentang bagaimana kita bisa mensyukuri musibah. Ya, ini menarik, Ustaz. Karena suatu saat ya siapapun kita, mungkin saat kita dikasih satu bungkus permen ya lengkap dengan bungkusnya. Iya. Saat diterima ternyata kita menerimanya tapi kita membuang bungkusnya karena kita nggak butuh bungkusnya. Ya. Namun ini adalah sebuah keanehan saat akhirnya kita makan permennya menerima bungkusnya. Padahal kalau saya kasih kepada Anda itu permennya saja tanpa isinya, tanpa bungkusnya maksud saya, kenapa tidak diterima? Mungkin lantaran saya mengambil permen itu dari kantong saya gitu ya. Ada bekas-bekas jahitan dan lain sebagainya. Namun inilah paradoks, inilah keanehan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukuplah para sahabat ini ya menjadi contoh teladan bagi kita bagaimana mereka menyikapi musibah. Sehingga mereka melihat musibah tidak lagi dengan kacamata penderita. Ya. Bahkan di level tertentu mereka bersabar atas mendapatkan nikmat tapi bersyukur saat mendapatkan musibah. Karena mereka meyakini hidup adalah ujian. Dan mereka meyakini di balik itu semua Allah telah menyiapkan isi permen. Jika bungkus permennya adalah sesuatu yang kita tidak suka, mungkin kita akan buang setelahnya, tapi kita harus menerima satu paket bungkus dengan isinya. Karena di dalam bungkus permen ada isi permen yang luar biasa. Di dalam bungkus permen yang besar, musibahnya besar, selalu disiapkan oleh Allah isi permen rezeki dan keajaiban yang besar juga. Apa saja yang didapat oleh sahabat Bilal, Ustaz? Sehingga buah dari kesabarannya pun akhirnya beliau icipi. Baik, yang pertama adalah cita-cita setiap orang itu ketika menjadi seorang budak itu adalah kemerdekaan. Dan itu kenapa seorang budak itu tidak punya hak apapun, bahkan untuk berjihad saja mereka harus izin dengan tuannya. Jadi mau di bawah dari seorang hamba gitu ya. Itu adalah seorang budak. Terus yang kedua, ini menjadi orang dekatnya Rasulullah SAW, saat mencinta baginda Rasul. Dan ketiga adalah belum menjadi seorang ahli syurga. Ya, orang yang bersamai Rasulullah, dekat dengan baginda Rasulullah, Ustaz. Allah. Sahabat Bilal bin Rabah ini akhirnya menempati derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu dan Rasulnya. Kita pengen tahu apa saja nih amalan-amalan ya dari seorang Bilal bin Rabah saat akhirnya dalam kesabarannya kan dibutuhkan. Kadang-kadang kita menganggap sabar itu adalah ya udah bertahan aja gitu, pasif gitu ya. Nah, kalau sahabat Bilal atau mungkin sahabat-sahabat yang apa yang mereka lakukan dalam proses kesabaran itu? Yang saya tahu mereka tetap aktif gitu. Bukan pasif. Ngelokro kalau bahasa orang Jawa gitu. Kita kan kadang-kadang kalau udah ketimpa sesuatu aja, apalagi anak-anak muda gitu kan, baru diputus aja gitu kan, diterima lamarannya, udah hidup seakan-akan sudah kelam. Baik. Amalan beliau apa ya? Pertama, amalan beliau adalah beliau selalu berjihad fisabilillah. Terus kedua, beliau muadzin Rasulullah, suaranya paling indah di antara sahabat yang lain. Jadi sampai dalam kajian fikih dijelaskan satu ulama itu, mana yang lebih utama antara seorang imam atau muadzin. Itu masih ada khilafiyah di antara keduanya. Oh gitu. Kita merasa mungkin imam lebih mulia daripada muadzin. Tapi siapa yang menjadikan mereka itu ada jamaah? Ya muadzin kan. Betul. Menjadi penyebabnya siapa? Imam itu efek aja bahasanya. Ketika ada jamaah, ada imam sebagainya, itu tersebabkan dari muadzin. Ketika ada muadzin, mereka datang berjamaah gitu kan. Siapa yang lebih mulia? Sebab atau penyebab? Penyebab pastinya. Nah, makanya terjadi perbedaan ulama di sini. Itu amalan yang sangat mulia menjadi seorang muadzin Rasulullah khususnya. Dan yang kedua, amalannya yang menarik adalah ketika suatu ketika tadi Ustadz pembukaan menyampaikan ketika beliau ternyata Rasulullah ketika itu masuk dalam syurga terdengarkan suara terlompat Sayyidina Bilal bin Rabah. Pagi hari ditanya, ya hai Bilal, amalan apa yang kau harapkan menjadi ahli syurga?
Ternyata beliau tidak mengatakan mungkin Rasulullah dulu saya digebukin, enggak ternyata gitu ya. Dan mungkin saya ikut dalam perang Badar dan perang-perang bersama Rasulullah, tidak. Amalannya bukan itu ternyata. Yang beliau sampaikan adalah amalan yang kau harapkan menjadikanku menjadi ahli surga adalah, ya Rasul, mungkin saya selalu wudu, selalu bertoharoh, selalu bersuci. Jika aku batal maka aku wudu kembali ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, huwa, ya amalan itu yang menjadikanmu ahli surga. Beliau adalah orang yang sangat menjaga wudu. Iya. Saya kurang paham apakah tema ini tema tentang ketawaduan beliau. Ada amalan begitu besar, ahlu badar itu spesial sekali, Ustaz. Tapi ternyata dibandingkan dengan wudu gitu kan. Wudu yang mungkin setiap kita bisa mengamalkannya. Alhamdulillah beliau menetapkan wudu. Kalau badar kan cukup orang ya 300 orang itu saja. Bahkan sahabat yang di masa itu ada pun tidak bisa ikut lagi. Tapi Masya Allah, amalan disebutkan beliau adalah amalan mempertahankan wudu. Ketika batal beliau wudu dan sholat, mutlak sholat setelah wudu. Kata baginda Rasul, ya itu amalan menjadikanmu ahli syurga. Bahasa gini, saya ingin satu sisi bersyukur luar biasa, selain sisi ketawaduan Sayyidina Bilal bin Rabah dengan amalan yang banyak gitu ya. Beliau memberikan contoh yang tapi ini istiqomah yang memang benar-benar tidak mudah pasti, Ustaz. Ini erat kaitan dengan sabar istiqomah. Iya, tadi kita sabar terus. Di Indonesia mungkin agak lebih ringan ya untuk bisa wudu. Kenapa wudu? Bayang saat itu loh. Iya, musim dingin pula misalkan. Kalau musim panas wudu, alhamdulillah enak. Tapi kalau musim dingin wudu, itu ujian luar biasa gitu kan. Dan ternyata beliau menjadikan amalan beliau yang spesial, menjadikan beliau ahli surga ketika ditanya oleh baginda Rasul adalah wudu. Karena wudu itu pembersihan hati. Orang dalam keadaan bersuci, lagi dalam bersuci ini, mau maksiat juga sungkan. Malu, malu. Kenapa udah bersih, kenapa dikotorin gitu. Masya Allah. Oh, ini menarik. Dan tadi kita mengambil kayak benang merah ya. Sang penyabar yang satu ini juga bisa istiqomah dalam wudunya, dalam toharohnya. Saya merasakan, Ustaz, ya, betul-betul komitmen untuk melakukan amalan satu ini. Ini mohon maaf, bukan untuk, karena saya merasa nggak mudah. Ini yang berlimpah ruah air ya, dan kita di iklim tropis gitu ya, pengennya sedikit-sedikit wudu gitu. Itu karena ada sesuatu yang kita, nanti aja lah, atau ya batal gitu kan, tiba-tiba keluar angin batal dan lain sebagainya gitu. Itu gak mudah istiqomah di jalan Allah, itu butuh kesabaran ya. Maka orang bilang sabar itu tanpa batas. Tapi mudah-mudahan dari sahabat Bilal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sabar itu sebenarnya tidak batasnya. Jikapun harus dibatasi, batasilah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar, senang dengan sholat. Ya, maka mudah-mudahan sahabat sabar semua, pantaslah Anda untuk sabar. Sahur bareng terus. Sabar, ya. Dan saya ingin Bapak Ibu dan teman-teman semua mengambil sebuah kesimpulan sendiri. Bagi Anda yang mungkin sekarang sedang di titik terendah, kami sampaikan selamat, karena sudah tidak ada lagi titik selanjutnya. Kalau sudah titik kan artinya nggak ada koma. Maka selanjutnya you have to wake up, bangun. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir rabbaka fakabbir. Wasyabaka fatahhir. Bangun dan serukan ya kebaikan ini kepada seluruh alam, bahwa Anda adalah bukan orang-orang yang putus asa, karena putus asa adalah salah satu ciri orang yang sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Boleh Allah semua mengambil semua yang kita punya, harta, benda, bahkan mungkin orang yang kita cinta ya Ustaz ya. Bilal bin Rabah punya apa saat itu? Harta nggak punya, Allah ambil semua, bahkan dihinakan sedemikian rupa. Tapi seorang Bilal bin Rabah, ia punya harapan, dan itu tidak akan pernah dipadamkan. Harapannya adalah Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz Ali, sebelum antum nanti akan menyampaikan sebuah kesimpulan agar menghujam dalam hati kita sehingga menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Wabasyiris sabirin, kata Quran kan gitu ya. Hikmah dari seorang sahabat Bilal bin Rabah. Kita akan lihat sahabat sabar semua satu pariwara yang ajaib berikut ini. Kenapa, Lail? Laili bingung nih Mbak. Sebentar lagi kan mau mudik. Tapi nggak tahu mau ngasih apa ke keluarga di rumah.
Biasanya kasih apa? Biasanya cuman ngasih barang atau makanan aja, Mbak. Kira-kira Makanan ya. apa ya yang baru? Gimana kalau kamu kasih emas? Emas. Iya. Tapi harganya berapa, Mbak? Nih, ya. Aku punya emas namanya Emergold. Harganya terjangkau, desainnya oke banget. Harganya mulai dari 40 ribuan aja. 40.000. Edisi Idul Fitri. Terbatas, hanya dijual saat Idul Fitri aja. Jadi kalau kamu pesan ini akan sangat bermakna loh lebarannya, dan seru banget pastinya. Coba deh, ini Emergold edisi Idul Fitri. Berarti 40.000 udah bisa dapat emas, Mbak? 40.000 bisa dapat emas. Gimana? Keren kan ideku? Ide yang baik sih, Mbak. Terus pilihan gramasinya ini beraneka ragam, mulai dari 0,025, 0,05, 0,1, 0,2 sampai 0,5. Keren banget kan? Kamu tinggal pilih mau pesan yang berapa gram, terus langsung deh kasih ke keluarga tercinta.